Allah tuh ya kudu ingat. Makanya saya kadang-kadang Bu kalau ngelihat kucing lagi bunting di rumah saya itu saya perhatiin ke kucing. Karena di rumah saya banyak bener kucing tuh. Kucing kalau lagi bunting ntar dia ngeringkuk di kolong meja, ntar dia ngeringkuk di kolong lemari, ntar dia ngeringkuk di kolong tempat tidur. Dalam hati saya pantasnya begini orang wadon kalau lagi buntingnya awalnya capek baik ya bener apa bener itu kucing kadang-kadang begitu. Tapi walaupun begitu kucing mah pandai bersyukur ya. Apa tandanya tuh kucing pandai bersyukur? Itu kucing dikasih apa juga sama yang punya rumah diterima baik. Dia mau dikasih buntut ikan gandeng dimakan, dikasih totok ikan cuek dimakan, bener. Itu kucing kagak tahu ngeluh, dia katanya beranak, sekali beranak kembar 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولا تطع الكافرين والمنافقين وتعذرهم وتوكل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maryam binti Imran. Imran punya nadar kalau punya anak ditaruh di Baitul Maqdis. Imran difitnah, Maryam difitnah. Syah. Maryam difitnah sampai fitnah terbesar zina. Maryam disuruh diam. Lanjutnya. Maryam kemudian diminta oleh Allah, Allah tukalliman nasa thalathata ayyam. Jangan kau berbicara 3 hari. Lepas kemudian 3 hari lahirnya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, mengklarifikasi, membantah semua tuduhan-tuduhan yang jelek melalui anaknya Isa masih kecil. Faqala inni Abdullah, aku hamba Allah. Ternyata yang mengklarifikasi bukan Maryam. Maryam tetap terdiam mulutnya, puasa diam 3 hari. Dulu barangkali nih, saya usulkan mudah-mudahan semuanya kita dijaga dari lisan yang buruk. Amin. Bisa apa bisa. Gedung belum punya, tanah juga bahasa nyapir. Alhamdulillah hari ini bukan saya membuktikan, bukan saya yang berbicara, cukup anak-anak kami yang berbicara, dan terbukti bukan umrohnya, tetapi ini bagian daripada mengklarifikasi, menjawab tantangan yang kami diragukan hari ini. Da' ma yuribuk wa khudh fi ma la yuribuk. Jauhkan keraguan sampai muncul wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kesempatan yang berbahagia ini, man la yashkurin nasa la yashkurillah. Siapa yang enggak tahu terima kasih sama manusia, maka dianggap dicap tidak tahu terima kasih sama manusia, sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundar mandir ke tengah sawah, kebun pandan banyak rumputnya. Yang hadir semoga barokah, sehat badan, panjang umurnya. Ibu-ibu yang jawab salam saya kompak, saya doain besok uang belanjanya ditambahin sama suaminya. Mah, pegang nih uang belanja 150 juta lah, coba itu. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Masa Allah bang, lega jadi banyak amat nih uang belanja sampai 150 juta, buat sampai kapan? Pegang neng sampai kita meninggal dunia. Dan itu duit sudah dicekal. Alhamdulillahi ala ni'amihi jahirati wal batinati qadima wa haditha. Wassalatu wassalamu ala nabihi wa rasulihi Muhammadin
wa alihi wa sahbihi alladziina saru fi nusrati dinihi sayran hadisa wa ala atba'ihim allati warisu ilmuhum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim waritha wa mawrusa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para tuan guru, para kiai, para ajengan, alimin ulama yang tentunya pada kesempatan di siang hari ini begitu banyak guru-guru kita yang hadir, maka tentunya izinkanlah saya untuk menyapa dan menyebutkan nama-nama beliau walaupun tidak seluruhnya saya sebutin. Yang sama-sama kita muliakan Abah Haji Misnan Jainan, Uminda Ibu Hajah Awiyah, Syekhil Mahbub Adailallah, guru kita tercinta Bapak Kiai Haji Ibnu Mubarak selaku mudir Ma'had Darul Hadmi. Tak lupa pula kepala desa Bapak Heri Mulyadi yang telah menyampaikan daripada kata sambutan yang begitu luar biasa. Ternyata suaranya merdu juga ya. Dan main pada selawat gara-gara pantun ibu-ibu kerudung biru. Dan main juga tak lupa pula Uminda Ibu Ustazah Yusra. Begitu? Selaku ketua panitia, Bapak Fuad Al-Ansori selaku dewan dari fraksi PKB, dan segenap para alim ulama, aparatur pemerintahan yang lainnya yang saya kagak tata namanya satu-satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Kita doain guru-guru kita semua sekada-kadanya, nanti sekada-kadanya. Semoga senantiasa Allah berikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat serta barokah. Sebab kalau kampung masih banyak ulama, kampung masih banyak kiainya, insya Allah ibarat pohon rambutan akar lajernya masih kokoh. Masih kokoh, biar kata angin kenceng dianggap berniup sampai oyak-oyakan, hujan barek kagak berhenti-berhenti, insya Allah kagak buru-buru doyong. Pun begitu kalau kampung masih banyak alim ulama, masih banyak ustazahnya, insya Allah yang pertama kampung itu barokah, yang kedua agama di situ akan kuat. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ngeliat fotonya mas saya kok kaget ini. Jadi romannya muda dapat ini Ustaz ini fotonya. Kata ibu-ibu yang di belakang kalau jadi karang giginya ada jendela nama ya. Bagian dah. Bagaimana gitu ini mah ya. Yang penting mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya berkah, pada sehat, yang sakit diangkat penyakitnya, yang lagi ngadepin permasalahan dalam pekerjaannya, rumah tangganya, bisnisnya, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik.
memang nikmatani makunun fihi makasirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kadang-kadang kebanyakan manusia itu pada lalai, kebanyakan manusia itu pada lupa. Setelah nikmat itu pergi. Ya, garuk pada kerasa, garuk dia pada sadar. Apa itu? As-sihhat wal faragh. Yang pertama sehat, yang kedua kesempatan. Saya tanya ibu-ibu, mendingan sehat kagak gablek duit, apa mendingan gablek duit tapinya sakit? Ya iya, saya kepengen yang begitu, ini malah benarnya. Ya. Saya tanya lagi, mendingan lengan kita mulus tapi yang kita pakai tibang karet gelang, apa mendingan tangan kita menyenyeh baik gudigan yang kita pakai gelang emas keroncong 35 gram? Hah? Hah? Berarti mendingan mulus pakai emas ya. Masya Allah. Sebab tempo-tempo ada orang yang kata, dokter bu, ibu kagak cocok ini pakai emas, alergi. Jadi makainya apa dok? Ambil be kolor suami ibu, buselin ikat di pergelangan ibu bejo gitu. Ada orang yang dikasih kesehatan dia kagak mau nyempetin diri. Ngaji dia kagak sempet, sholat berjamaah kagak, silaturahmi juga kagak sempat. Ada yang begitu, ada yang begitu. Makanya alhamdulillah di sini mah romana pada sempat semua cinta sama pengajian, ngartinya mah kagak wajib, wajibnya mah ngajinya wajib mah. Makanya manin takwa lihat ta'ala ilman gufirolahu qabla ayatua. Siapa orang yang dia ngejrek baik, ngejrek tahu ngejrek, nguclok dia pergi ke majelis ilmu, alhampunin dosanya sebelum dia nindak. Ampunin, ini dosa murah semua. Makanya kelihatan ini mukanya tampang wanita solehah semua. Kita kelihatan mukanya kan tampang wanita solehah semua kan. Sebab kalau mukanya kagak kelihatan jurik namanya. Masya Allah. Ini waktu udah hampir setengah 12 atau setengah 11 ini. Setengah 11 nih Pak. Waduh, ini ikan sepat, ikan gabus pun bisa merubuh ketiup angin. Makin cepat makin bagus sebab nanti prasmanan keburu pada dingin ya coba itu. Ya Allah. Wah, ada orang yang sehat tapi dia kagak nyempetin diri, ada. Tapi begitu dia udah sempat Allah uji dengan penyakit. Berapa banyak saudara kita yang sekarang terbaring di rumah sakit, mulutnya udah dilakop pakai oksigen. Ya. Tangannya pada ditublesin pakai jarum infusan, dipentang kayak begini. Bahkan ada yang kakinya diikat dengan berontak-berontak baik. Lapat-lapat dari pojokan rumah sakit kedengeran, Iwan sekalian, hari ini pengajian, janganlah engkau lupakan, sebab itu beruntung kita mengaji, baik buruk diketahui, kumpul kita dirahmati, dosa kita diampuni. Masya Allah, dalam hatinya air mata baru berelek. Ini sebetulnya saya ceramah pakai bahasa Jerman ini. Rumusnya saya doang ini punya kamusnya. Ya Allah. Dalam hatinya dia ngomong, ya Rob, saya pengen sehat, saya pengen segar. Kalau sehat saya segar, saya pengen ngaji ini di pondok pesantren Darul Admi. Tapi ketika itu Masya Allah, badan udah tiada daya.
Makanya kalau sehat mah enak ya Bu, sehat mah enak ya Pak. Kalau orang sehat insya Allah duduk di majlis taklim kuat lama, duduk di pengajian tahan lama, bener. Jalan juga gagah, apalagi kalau punya duit mah ya. Sebab orang kalau kagak gablek duit lemes ya Bu. Tapi kalau dia megang duit walaupun jadi bendahara arisan, la ilaha illallah, itu jalan engkregannya gue lempeng, tungak tengoknya gue bertalang teleng kayak blokok nginteng melok. Ketemu RT gue kaget dia, garung kalau itu RT lu teh gue kali tiang kabel terus orang RT. Kalau sehat mah pribahasa kata makan timbang nasi putih rarabin bawang goreng ditemenin rendang enak sehat. Ya enak ya. Tapi kalau sakit makan bubur putih lalapnya pare pahit. Ini sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika begitu baik saya pasti. Para bapak ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwujudkan ke atas muka dunia, pertama kali Allah titipkan nurnya kepada Nabi Adam alaihi salam. Lalu kemudian nur tersebut berpindah kepada Bunda Hawa. Dari Bunda Hawa tidak henti-hentinya terus berpindah kepada sulbi yang mulia, pindah lagi ke sulbi yang mulia, pindah lagi ke sulbi yang mulia, sampai pada akhirnya ke tempat yang mulia, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Setelah sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam, berpindah lagi terus berlanjut tanpa henti-henti, sampailah di sulbi yang mulia, akhirnya kepada Nabi Ibrahim alaihi. Setelah sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah titipkan kepada Nabi Ismail, terus berpindah tanpa henti, akhirnya sampai kepada sulbi manusia yang paling mulia ketika itu, yaitu Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Makanya syair tanakol tapi aslam biar babi sudah dikajasam sufi abro jihata tanakolu wasirta sarian fi budonin tasarofat dihamlin alaihi fil umuril muawalu. Artinya bahwa berpindah nur yang mulia dari sulbi-sulbi manusia mulia sampai kepada perut manusia yang paling mulia, bahkan matahari pun menyingkir lantaran malu dengan cahayanya, dan cahaya itu kemudian dikandunglah oleh Sayyidah Aminah, manusia yang ditunggu-tunggu telah lama kehadirannya. Masya Allah, dikandung sama Sayyidah Aminah binti Wahab. Sayyidah Aminah binti Wahab ketika mengandung baginda Nabi kagak seperti kebanyakan orang di sini. Orang sini mah aji ada segala nyidam. Kalau silok lihat matahari jemurin pakaian terus uwe baik. Kekebos asap pengen melekok. Melihat laki udah tahu apa itu begitu. Ada yang begitu ya. Makanya dikatakan hamalatu ummu amilatu falam tajid li hamli alama wala thiqala. Ketika Sayyidah Aminah ngandung baginda Nabi, kagak ada rasa sakit, kagak ada rasa capek, kagak ada rasa lelah. Badannya juga kagak berubah, wajahnya makin bercahaya, cantik, jelita, mempesona, luar biasa kayak gini saya. Masya Allah. Tadi ngalem dewe, betul begitu. Terus bu, orang sini mah kadang-kadang pan ya, kalau lagi bunting
hamil bunting apa hamil sih ya? Hah? Hamil mah bahasa Arab, kalau bunting bahasa sini Cibinong ya. Bahasa orang sini mah kalau lagi hamil yang tadinya badannya kurus jadi gemuk. Celana kolor yang biasa pinggangnya ukuran 35 jadi 60. Betis pada kenceng, pinggang pada panting kemeranyas, tidur serba salah, pan enaknya tiba ngeringkuk doang, celentang begak, angkep-angkep nyesek. Iya, benar apa benar? Makanya capek orang ngidam orang bunting mah capek. Makanya wawasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatul mukurha wa wada'atu kurha wa hamluha fi salusuna sahra kata. Hendaklah manusia kudunya dia pada berbuat baik sama mama bapaknya, jangan sokan sentak kongor baik sama orang tua kudu nurut. Nanti sentak kongor. Neregak. Nanti neregak. Kalau ngomong kayak cantang. Ini tahu ngerti toka kayak ini dia Ibnu saya ngomong begini ya. Tuh ngapa emangnya kudu sadar sebab ibunya mengandung dalam keadaan susah payah, beranakinnya susah payah. Zaman emak kita dulu masih pada muda, emak kita dulu waktu masih pada muda beranaknya sama parajit dukun beranak, bidan masih langka, RSUD belum dibangun ya, kadang-kadang baru nyanda di gulungan kasur kapuk, di kamar pojokan dekat kamar pendaringan, sampingnya pohon bacang habis hujan, itu pada nyumpel bangsat di pojokan kasur, baru pegang waton dia ngeden, yang nungguin nenek-nenek baru nyisik bako. Kata nenek-nenek, tarik nafas lu no, iya mah, keluarin no, tarik lagi no, iya mah, keluarin no. Itu nenek-nenek baru nyisik, baru baca alam taroke papa ala robuka buka buka, alam taroke papa ala robuka buka buka, alam taroke papa ala robuka buka buka. Padahal itu ayat sama maknanya kagak nyambung. Tapi emang hebatnya orang zaman dulu punya keyakinan yang mantap. Jangankan sabda Nabi, kata Kiai sama pituah juga patuh, karena dia punya keyakinan Al-Quran kalamullah, siapapun yang membacanya berkah. Bener keplot tuh bocah keluar. Man bocah dulu mah kagak kayak bocah sekarang. Sebab orang dulu mah nyidam makanan masih langka, makan buahan lo kadang-kadang bacang pentil. Makanya kadang-kadang ada yang bunting bibirnya benges. Ada apa yang begitu? Ya Allah, ya orang bunting zaman dulu makan kadang-kadang di pinggiran telapak kakinya kok kayak pinggiran baju boleh ngobras ya. Masya Allah dulu keprat tuh bocah kagak langsung drengkat, kagak langsung cerengaran, baik dulu mah merem. Mengapa tempo-tempo ya kan nyidamnya begitu, dulu mah malahan ada yang nyidam baru makanin itu ujung atap kering. Ada yang begitu ya? Ya ada dulu mah begitu. Begitu keprot tuh bayi lahir, kadang-kadang diterikin pisang siem, tempo-tempo dikasih lepeh tape, maknya nganyuk dulu tuh bocah baru dijejelin ke anak. Merem baik tuh bocah sebulan kagak buru-buru melek, rambutnya gue jarang, emang apa kurang gizi. Lu mana banyak yang kurang gizi ini. Masya Allah tuh ya, kudu ingat. Makanya saya kadang-kadang bu kalau ngelihat kucing lagi bunting di rumah saya itu saya perhatiin nih kucing. Benar rumah saya banyak bener kucing tuh, kucing kalau lagi bunting ntar dia ngeringkuk di kolong meja, ntar dia ngeringkuk di kolong lemari, ntar dia ngeringkuk di kolong tempat tidur. Dalam hati saya pantasnya begini orang wadon kalau lagi buntingnya awalnya capek baik ya,
Benar apa benar? Itu kucing kadang-kadang begitu. Tapi walaupun begitu, kucing mah pandai bersyukur. Ya, apa tandanya tuh kucing pandai bersyukur? Itu kucing dikasih apa juga sama yang punya rumah diterima baik. Dia mau dikasih buntut ikan bandeng dimakan, dikasih totok ikan cuek dimakan. Benar? Itu kucing kagak tahu ngeluh, dia biar katanya beranak, sekali beranak kembar 3, kembar 4, kembar 5 ya. Tapi itu tahu, kucing mah paling tahu sama orang koret. Kucing. Apa buktinya Ustaz? Kalau dia tinggal di rumah orang koret, pasti ikannya dicolongin baik. Kucing, kucing, kucing sabar, kucing mah sabar, biar lakinya pengangguran, gede mah kadang-kadang baru 2 bulan habis beranak, gunting lagi, sabar kucing mah ya, sabar tuh kucing mah, masya Allah. Maka kemudian lahirlah baginda Nabi. Karena Abdullah bin Abdul Muthalib dipertemukan oleh Allah oleh Sayyidah Aminah, lalu dikandung lahir dalam kitab Nikmatul Kubro Alal Alam karangan Syekh Abudin Ahmad Ibnul Hajar Al-Haytami. Ahlan wa sahlan wa marhaban, masya Allah, alhamdulillah. Teman sekolah Pak Kiai, masya Allah. Lanjutin ini. Ah, ya bukan kalau kira-kira udah kesiangan urusan gitu ya. Dah. Ini cerita baru sebujak-bujak saya mau di sini. Masya Allah. Terusin ini. Maka dijelaskan di sono. Ketika malam detik-detik hendak dilahirkannya baginda Nabi ke atas muka bumi, Allah mengutus 4 wanita penghuni sorga untuk membawa dan memberikan kabar gembira serta semangat kepada Sayyidah Aminah binti Wahab. Siapa 4 wanita penghuni sorga tersebut? Yang pertama adalah Bunda Hawa, istri dari Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua Siti Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Asia, wanita soleha, istri Fir'aun. Yang keempat Maryam binti Imran, ayahanda dari Nabi Isa alaihi salam. Maka kemudian diangkatlah 4 wanita penghuni surga ini, dan menjelang subuh datanglah 4 wanita pilihan terbaik pada waktu itu yang akan membantu persalinan Sayyidatina Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa 4 wanita pilihan tersebut? Yang pertama Suwaibah, budak perempuannya Abu Lahab, yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Lahab lantaran Abu Lahab hilang mendengar berita dari Suwaibah atas kelahiran keponakannya yaitu baginda Nabi. Makanya kita hadir di sini termasuk karena kita makanya dalam kitab Hubbun Nabi ya diceritakan ada 21 motivasi orang memperingati Maulid. Dalam kitab Hubbun Nabi wa alamatu manhaju salaf fi fahmin nusus bainan najoriyati wa tatbiq, 21 motivasi orang merayakan Maulid. Mana yang saya sampaikan satu. Ngapa? Yang pertama waktunya kagak cukup, udah mau johor. Yang kedua saya kagak hafal. Iya penceramah mau kudu hafal ya. Untung sekabak-kabaknya baik, kagak hafal kita ceritain besok tahu namanya bener. Transparan ini. Iya, apa itu tabirun anil karohi wasurur bil Mustafa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi girang, kita girang. Ibu girang apa kagak? Bapak-bapak girang apa kagak? Saya juga girang. Kalau datang bulan Maulid, girang. Kalau udah datang bulan Maulid, gini saya yang luar biasa. Apa aku diperhatiin saya? Makanya istri saya terus terang aja Bu, istri soleha istri saya. Iya, soalnya kan Ya sebab perempuan kalau laki-laki mah solihin. Tahu baik, Ustazah tahu baik. Masya Allah. Yang kedua siapa? Ummu Aiman, ibu dari Usama bin Zaid bin Harithah, yang mendapat julukan dari baginda Nabi, hubun Nabi, kecintaan baginda Nabi. Yang ketiga Fatimah, ibu dari Utsman bin Abil As, seorang sahabat yang mendapat julukan dan gelar anta imamun ala qaumi, imam atas kaum. Dan yang keempat adalah Safa, ibu dari sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya, banyak hartanya, ahli sedekah. Lahirlah baginda Nabi. Bisari Rabbin badanurul ala payah badan badaram bidakal himayudla anarot bihil akwa nusar kawamat riba wa ahlu sama kalu lahu marhaban ahla. Di bulan Rabiul Awal, bulan semi yang pertama baginda Nabi dilahirkan, maka disambut oleh rembulan yang dengan menyinari dunia begitu terang. Alam dari timur sampai ke barat disinari, dan penduduk langit semuanya menyambut dengan berkata selamat datang. Itu baginda Nabi lahir. Emaknya didatengin wanita penghuni sorga, didatengin wanita terbaik, disambut sama rembulan dan para malaikat. Kalau gini kita Pak, kadang-kadang lagi bunting bener didatengin, cuman yang dateng tukang COD-an. Paket bentar baik itu paket sampai gawang sekarang mau COD. Iya apa ya? Masya Allah, udah kagak berhenti tuh begitu sekarang mah. COD-an mulu, Masya Allah, disambut. Cuman yang jadi pertanyaan, Ustaz, apa sih itibar yang bisa kita ambil dari peristiwa kelahirannya baginda Nabi? Itibar yang bisa kita ambil dari peristiwa kelahirannya baginda Nabi adalah bagaimana ketika seorang muslimah dia hamil. Apakah bini kita Pak, dengerin, apakah anak perempuan kita Pak yang udah punya suami, apakah saudara kita, keluarga kita, ketika dia hamil dan hendak melahirkan, perhatikan dengan seksama dan pastikan bahwa orang yang membantu persalinannya hendaklah orang yang satu akidah, orang yang satu akidah. Ini mah kadang-kadang ditanya sama tetangga, mak udah beranak cucunya? Alhamdulillah udah. Lagi kapan? Ada, udah 30 hari mah. Udah kasih nama? Udah. Lahirannya di mana? Di Bidan Berta. Kenapa kagak di Bidan Asia mak? Bidan Asia mahal. Emang kalau di Bidan Berta berapa? 1.450.000. Kalau Bidan Asia 1.450.000. Hanya gara-gara 50.000 cucunya rela ketika pertama kali lahir ke atas dunia disentuh oleh orang yang nggak pernah mandi janabah. Masya Allah. Makanya karena kita kepengen bisa memastikan kalau anak-anak kita itu bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, benar? Iya Bu. Istri saya 3 Bu.
melahirkan anak laki-laki. Dengerin dulu. Kalau belum apa gitu. Jadi bini saya 3 melahirkan anak laki-laki, 3 melahirkan anak perempuan. Dan ketika istri saya melahirkan, saya pastikan orang yang membantu persalinannya adalah orang yang seakidah dengan saya, karena saya kepengen ketika anak saya lahir ke atas dunia, orang yang pertama kali menyentuh dan memegangnya diawali dengan bismillah. Tuh. Karena kagak semua orang yang hidup berumah tangga berkeluarga dikasih keturunan, ibu, betul? Betul Pak? Ini udah kelamaan kali ya? Iya. Udah dikit lagi, 15 menit lagi. Ya udah saya dongeng beda dikit dah. Dongeng, tahu dongeng Bu? Dongeng tahu Bu? Bodoh-bodohin bocah cengeng. Namanya dongeng dulu, kalau bocah susah tidurnya mewek ya. Dongeng dah. Ya. Makanya ibu yang udah punya anak, rawat, didik dengan baik. Tuh tadi Masya Allah anak-anak kita hafal alfiah, ada yang hafal beberapa juz, luar biasa tuh. Ya. Sebab anak yang soleh bisa menyelamatkan keluarganya 10 orang. Emaknya, babahnya, engkongnya, neneknya, buyutnya, abangnya, empoknya. Selamatin, mama ngeceknya, selamatin. Nanti di sorga bisa reuni. Di dalam sorga dikejain istana. Kasih Ustaz ngomong ngada-ngada kali ini. Allah nyatakan firman-Nya dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, jannatu adni yadkhuluna wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Masya Allah. Allah siapkan surga yang namanya surga ada. Buat siapa? Buat orang-orang soleh yang mana mereka bisa reuni, bisa kumpul sama bapak-bapaknya, sama pasangan-pasangannya, sama keturunan-keturunannya, dan para malaikat datang menyerbu dari setiap pintu. Ngapain itu malaikat pada datang dari setiap pintu? Apakah kurang kerjaan tuh malaikat? Bukan, mau ngucapin selamat sama penghuni surga Aden yang lagi reuni sekeluarga dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian yang udah pada sabar di dalam menghadapi kehidupan waktu di dunia. Senang susah sabar, hidup akan 2 kuncinya Bu. Kalau kagak syukur ya sabar, bener. Dapat duit kita syukur, orang punya duit kita sabar. Kayak orang di jalanan bagaimana sih? Orang kalau di jalanan, lu ngapain mau ke sono ke jalanan? Aku menjogrogin mobil di tengah jalan kagak ada. Pasti kalau kagak mau pulang mau tuh. Nabi Ibrahim alaihi salam menikah dengan Siti Sarah. 70 tahun kagak dikasih keturunan. Dari Nabi Allah Ibrahim masih di Mesir sampai hijrah ke Palestina. Ngarep-ngarep pengen punya anak tapi belum juga dikasih. Siti Sarah udah tua, Nabi Ibrahim udah tua. Padahal itu Siti Sarah wanita tercantik kedua yang pernah Allah ciptain. Masya Allah. Ternyata Allah ciptakan kecantikan wanita itu Bu, ibarat semangka satu dibelah 2. Yang sebelah buat Bunda Hawa istri Nabi Ibrahim, yang sebelah lagi dibelah, yang sebelah dikasih Siti Sarah, dan sisanya diberikan kepada wanita di seluruh dunia jagat raya. Jadi termasuk ibu-ibu yang di sini, ini termasuknya sisa. Sisa. Iya, jadi maklum kalau ada bapak-bapak yang masih lurak lirik, latat lotot, umplang implang, maklumin baik, karena emang dia di rumahnya dapat sisa. Jadi ya kali-kali dia masih ada yang bisa dituturin yang belum dipungut orang ya. Begitu rupanya. Masya Allah. Sampai suatu ketika Nabi Adam, Nabi
Nabi Ibrahim alaihi salam termenung sambil mikir. Biasa kalau orang laki mah kalau lagi bingung sokan menyendiri, jangkat jongkok, ya langap longok, benar? Iya. Tapi diperhatiin sama istrinya Siti Sarah itu wanita soleha, didatengin karena dia tahu perasaan yang dialami suaminya yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Padahal Nabi Allah Ibrahim dulukannya Khalilullah, tapi masih Allah uji 70 tahun kagak dikasih keturunan. Kata Siti Sarah, iya mengapa Sarah? Ngomong-ngomong begini apa? Ngomong-ngomong bagaimana? Ya begini dah, kawin lagi dah sama wanita lain. Ya kali-kali deh kalau kawin lagi sama wanita lain, bisa punya keturunan. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak Sarah. Kagak ada yang bisa nyuruh ini kawin lagi. Yang bisa nyuruh ini kawin lagi cuman Allah. Kalau Allah kagak nyuruh, kagak mau kawin lagi. Kalau Allah nyuruh, baru mau kawin lagi. Itu jawaban Nabi Ibrahim alaihi. Kalau laki ibu mau apa ditanya? Otot biraja. Orang ditanyain gua angkat gengrek baik. Lagunya bertengil pisan. Masya Allah. Kalau ditanyain abang, ngapa neng? Begini be bang, abang romannya kalau emang pengen kawin lagi, mah kawin lagi be. Masya Allah. Itu pasti dia jawabnya ya. Ngapa bukan dari kemarin? Dia punya romantik ya. Tapi jawaban Nabi Ibrahim luar biasa. Dan Nabi Ibrahim kemudian diberikan wahyu oleh Allah, dapat perintah nikah lagi. Ibrahim nikah lagi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berat hati ingin menyampaikan hal ini, perintah dari Allah kepada Siti Sarah. Akhirnya disampaikan juga. Sarah, ngapa begini neng? Abang dapat wahyu disuruh nikah lagi sama Allah. Nikah bang, kagak ketang lagi. Nanti kagak ketang lagi. Kawin bang. Engkau ikhlas? Ikhlas bang. Cuman begini Sarah, ya, abang masih punya satu syarat. Syarat apa bang? Abang mau kawin lagi, cuman abang minta tolong yang mencarikan calon istri kedua buat abang Sarah. Masya Allah. Itulah diplomasi seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjaga perasaan istrinya. Masya Allah. Laki kita tuh ya bu, kadang-kadang boro-boro. Makanya bapak-bapak itu begitu caranya kalau pengen aman. Ngomong sama bini kita, neng, nggak ada bapak dong. Yang ngomong-ngomong begini, gua rasanya pengen kawin lagi. Insya Allah pak, kagak lama gua dibawain gendok. Kawin lagi tuh bang lo. Kalau kagak pengen leher lu bisa sama pala tuh. Masya Allah, luar biasa. Katanya mau usaha mencari lowongan kerja, ternyata kau berdua dengan bini tetangga. Umur udah semakin tua, anak pun perlu biaya. Jangan kau sia-sia kalau tak ingin berdosa. Bener bu? Ya apa ya? Ya apa ya? Tapi Siti Sarah mah wanita soleha, ya, ahli ibadah. Makanya ibu juga begitu, kudu jadi ahli ibadah. Bila istri rajin ibadah, rumah tangga akan lebih berkah. Bekerja terasa mudah, suami betah di rumah. Tapi bila istri lalai, suami ikut terbengkalai lantaran jarang dibelah. Akhirnya kecantol diablay gecok. Ya ilah,
budak hadiah yang telah diberikan dari Raja Mesir. Dan Siti Hajar ini keturunan Afrika. Yang namanya orang Afrika kalau kagak hitam dia legem. Benar apa benar? Tapi karena memang menikahinya karena Allah, walaupun hitam maka jadi manis, dan Siti Hajar terkenal dengan kecantikannya, wanita yang hitam manis. Kalau zaman dulu orang ya ibu-ibu wajahnya hitam pengen putih susah. Ya apa ya? Ya paling kok kadang-kadang bobok beras pakai kencur ya. Popok-popokin kemarin udah kayak buka pocong. Sekarang mah gampang. Muka hitam pengen putih, yang penting asal punya maka duitan semua teman-teman. Tuh, sekarang mah gampang. Kalau wajah hitam pengen putih, tinggal berangkat ke salon di peser namanya. Pedicure. Ada peser standar. Krim siang 80.000. Benar. Kalau pengen cepat hasilnya ditambah krim malam. Yang siang milih yang 100.000, malam yang 100.000. Insya Allah 4 hari langsung glowing. Wajahnya putih, lehernya hitam. Karena fokusnya muka doang. Enggak apa-apa hitam. Yang penting kayak Siti Hajar, artisnya bersih. Maka kemudian lahirlah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dan pada usia Siti Sarah 90 tahun, Nabi Ibrahim 100 tahun, mengandunglah Siti Sarah, lalu lahir anaknya yang bernama Isa. Makanya orang kita kalau lama kagak punya anak biasanya suka ngadopsi, bener? Kadang-kadang suka ngerawatin ponakan. Akhirnya Allah berikan keturunan. Ya, jadi segitu kita untuk lama-lama ya. Karena udah keturunan udah siang udah 12. Pokoknya yang penting-pentingnya begitu pesan saya. Rawat anak kita, didik anak kita dengan baik. Ibu terus semangat, jangan sedih berpisah dengan anak. Ya lantaran di pesantren lebih baik kita menangis sekarang, tetapi kita bisa tersenyum di kemudian hari. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kalau penting kalau begitu Pak, nanti kalau kita mati emang apa sih pesennya? Ya pesennya apa emangnya? Majamatu malan kasiran minad dunya illa taraktu lakum fatadkuruni bi kasirati khairikum. Tong neng, apa yang Bapak kumpulin waktu Bapak hidup di dunia, kontrakan 35 pintu, mobil 6 motor 30. Ya, deposito tabungannya beratus-ratus juta. Kagak ada yang ngikuti pendem barang-barang ke kuburan emak sama bapak. Tuh, patat guru dikasih raiti khairikum, maka berbuat baiklah yang banyak biar emak redha, biar emak senang. Wa qad alam tuqbal Qur'an wal adab bapaknya tansau dengan duhaikum. Apa mati dikeluh dengan membaca Al-Qur'an, bapak didik lu dengan akhlak yang bagus. Bener bapak kagak bisa ngaji, emak juga bodoh, tapi lu masrahin ke pondok pesantren. Setadah daku menutup mata, pintaku teman tolong sampaikan agar jasadku dibawa serta pusara kasih mohon rangkaikan. Masya Allah, yang gotong nanti kita mati anak kita, yang mimpin sholat jenazah anak, yang nelekenin juga anak, yang mimpin tahlil anak. Masya Allah, mohon siramkan sedikit air, taburkan atasnya bunga rampai, pahatkan lisan serangkum syair, teluku jangga kasih tak sampai. Kalau gua kagak ada umur toh, nanti
mimpin sholat jenazah adek lo, dia mah biar paling muda, lo adanya belakangan sebab dia menyantrennya lama. Enak nggak bu? Rasanya masya Allah. Nah, segitu bu, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Tentunya adalah sama-sama ya untuk pembangunan pondok pesantren ini ya, kita bantu, mudah-mudahan tentunya apa yang kita keluarkan bisa Allah bangunkan kita nanti istana di dalam surga. Kita bersalawat ya bu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sadring kamu. Gadis cantik bernama Siti Ruqayyah, belum dilamar ontong pakai segala disentuh-sentuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa isinya? Nanti Bapak Ibu bisa lihat sama-sama. Silakan diangkat. Bapak, Ibu, para jamaah semua, sudah tidak ada kata-kata yang harus bisa kami sampaikan atas prestasi anak-anak kami di sini. Rasanya sekedar tiket umroh itu terlalu kecil atas perjuangannya beliau di tengah sakitnya yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita semua santriawan dan santriwati yang ada di sini
bisa berprestasi, dan bisa Ananda El bisa menginspirasi kita semua